min a'immatil hadis Yahya ibnu Ma'in. Walakin hadal hadis meskipun dhaif dari jalan ini lahu mutabi'. Ma maknal mutabi'? Mutaba'ah ya Hudzaifah. Ma maknal mutabi'? Aina al-mikrofon? Kharban. Ma maknal mutabi'? Ja'a min nafsi as-sahabi wa min nafsi as-sanad. Kif min nafsi as-sanad? Min nafsi as-sahabi wa min nafsi al-lafz. Baik, wa min nafsi lafaz. Wa maknal mutabi' huna sahabi sawa wa lafduhu sawa. Ahsan. Maka lihat di sini, ini yang dinamakan mutabi'. Ternyata datang mutaba'ah. Baqiya soal. Ainal mutaba'ah huna. Udkur sanadul awal Ma'mar an Thabit an Anas. Al-an undur aina mutaba'ah. Walahu mutabi' inda Tabrani fi du'a. Ada mutaba'ah di kitab Imam At-Tabrani di kitab Ad-Du'a. Haddatsana Muhammad ibn Hanifah Al-Wasiti. Haddatsana Al-Hasan ibn Jabalah. Haddatsana Mihran ibn Ishaq an Ali ibn Sa'id an Anas ibn Malik. Aina al-mutaba'ah? An Anas bin Malik. Hakada mutaba'ah an Anas ibn Malik. Sa'aqra maratan ukhra. Haddatsana Al-Hasan ibn Jabalah, haddatsana Mihran ibn Ishaq an Ali ibn Sa'id an Anas ibn Malik. Aina al-mutaba'ah? An Ali bin Sa'id an Anas bin Malik. Baik. Al-mutaba'ah yang dhaif tadi diganti dengan rawi yang lain. Fahim? Al-muskilah al-an Ma'mar fi riwayatihi an Thabit. Fa'undur antal an huna an Mihran ibni Ishaq an Ali ibni Sa'id an Anas. Berarti periwayatan Mihran ibnu Ishaq an Ali ibni Sa'id ini dia mutaba'ah. Walafduhu sawa. Fahim al-an makna mutaba'ah? Faham kalian? Di sini kalian sekarang mempelajari ilmu hadis. Cara mengetahui hadis sahih dan dhaif sekarang sedang proses. Namun orang-orang yang belajar ilmu hadis harus ikhlas kepada Allah dan tidak dia licik, tidak dia menyebutkan HP sudah dikirim ke orang tua padahal tidak, karena bohong. Seorang muhadis kalau bohong, dia nanti akan memalsukan hadis. Maka kenapa di zaman dulu para muhadisin disebutkan kadzab, orang ini pendusta? Semua orang melempar hadisnya, takut dia nanti akan bermain-main dengan sanad, akan bohong. Maka lihat kebanyakan muhadisin yang Allah tinggikan derajatnya, Syekh Al-Albani, Syekh Muqbil Al-Wadi'i, dan murid-muridnya para masyayikh dari Syekh Al-Albani dan Syekh Muqbil yang jujur, tidak bohong kepada gurunya, itu akan sukses. Adapun orang-orang yang biasa bohong kepada gurunya, HP-nya sudah dikirim padahal dia main HP tiap hari, dan berdosa juga yang ikut ridho untuk menitipkan padahal tahu sama-sama dari keburukan. Wa ta'awanu wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Maka sifat-sifat seperti ini kalian tidak akan menjadi seorang muhaddis, karena jika jadi muhaddis pun akan berbohong, akan menipu. Kok bisa? Padahal dari zaman dulu permasalahan hadis sudah lewat. Iya, di zaman sekarang misalnya dia menulis kitab, di dalam kitab itu dia merojehkan suatu ucapan dengan suatu hadis. Maka di saat dia memeriksa hadis, ternyata mengganjal di dirinya. Aduh, hadis ini ternyata dhaif karena di sanadnya fulan ibnu fulan, padahal madhab saya menguatkan ucapan ini. Lalu bagaimana? Ya karena sifatnya pembohong, gurunya aja dibohongi, apalagi ini tidak diketahui dan tidak dipenjara, dan Nabi Muhammad sudah meninggal. Ya sudahlah, mainkan saja. Diganti Umar menjadi Umair,
diganti Umar menjadi Amir, agar tidak diketahui sanadnya, padahal sanadnya dhaif, diganti rawinya, diganti harokatnya. Paham? Maka orang-orang yang tidak jujur tidak akan sukses menjadi seorang muhaddis. Dan berapa dari kelompok orang-orang muhaddis yang hanya mentahqiq dan memeriksa hadis untuk dijual? Ini banyak. Melihat kitab, dia mentahqiq kitab musnad demikian, kitab sahih apa, bahkan kitab mutun apa, karena untuk uang, karena untuk mendapat buku-buku yang dia cetak. Apalagi diminta oleh percetakan, ayo cepat tahqiq kitab ini, tahqiq kitab itu. Maka dalam keadaan dia memang tidak jujur, dulunya pun dia berbohong kepada ustadznya dan sebagainya dalam mempelajari ilmu hadis, maka dia bekerja apa adanya. Pokoknya siap cetak, mana royaltiku, tidak amanah. Paham tum? Apa yang ada pelajaran kali ini tentang ilmu hadis terutama, ini amanah antara kita dengan Allah. Maka dari itu, dari amanah ini, kadang-kadang kita berpendapat dengan pendapat yang beristidlal dengan hadis tersebut, dan kita mengikuti dari ulama terdahulu. Apa pendapat ulama tentang ini? Demikian. Hadisnya mana? Ini. Kemudian setelah diperiksa, ternyata sanadnya dhaif. Ternyata tidak jadi kita berpendapat dengan pendapat itu, dan harus tarajuk dari ucapan yang sudah kita sebarkan, bahwa madhab kita seperti madhab Syekh Fulan, seperti Imam Fulan dari Imam madhab Fulan. Ternyata setelah diperiksa hadisnya dhaif dari ilmu yang dia pelajari. Namun karena sudah kadung madhab saya demikian, dan pengikut dari murid-murid pun sudah menyebarkan fatwa-fatwa kita, akhirnya tidak mau untuk merujuk, akhirnya dibiarkan. Dan jika ada yang bertanya, ya Ustadz, bukankah hadis ini dhaif di sanadnya demikian dan demikian, dia akan berkilah, dia akan berusaha untuk tidak jujur. Padahal ucapan ulama mengatakan dhaif. Oh, itu para ulama yang mengatakan dhaif mutasyaddidin. Dengan apa dalil dan sebagainya. Maka please, orang-orang yang ingin mempelajari ilmu hadis, jujurlah. Jangan tipu guru kalian, jangan tipu bapak-bapak kalian yang membiayai kalian, jangan tipu ibu-ibu kalian yang rindu bertemu kalian. Kalian di sini malah berbohong, main HP dan sebagainya. Dikatakan HP-nya sudah dikirim ke Bukit Tinggi, HP-nya sudah dikirim ke Pekanbaru. Maka ini kedustaan yang besar. Bagi orang-orang yang di luar sana mendengar apa yang saya ucapkan, ada apa ini? Ya kita terus terang, dari murid-murid kita ada yang punya HP main game, kemudian sudah saya sita, maka mereka berdalih akan dikirim kepada keluarganya. Ternyata tidak dikirim, dititipkan ke orang-orang sekitar sini, dan mereka masih bermain-main. Maka ini kelicikan dan juga penipuan seperti biasa saja. Kita cuman heran, kita dulu juga menuntut ilmu. Bahkan saya dari dulu tidak menuntut ilmu seperti kalian di pondok-pondok menghafal Quran dari kecil. Kita masuk di bangku sekolahan, lulus SMA 1 Bandung, kemudian belajar di college, kemudian setelah itu belajar di pondok-pondok. Yang penting sikap jujur, bukan menipu ustadz, bukan menipu begini dan begitu. Maka kita heran, ini orang duduk dari dulu belajar di pondok. Pondok apa yang dia pelajari? Ilmu apa yang tidak dia takuti kepada Allah? Belajar apa yang dia dulu pelajari? Apakah hanya sekedar mondok-mondok seperti itu kemudian akhlaknya rusak? Maka camkan, di sini kita tidak menginginkan santri-santri yang buruk akhlaknya. Maka santri-santri yang buruk akhlaknya hanya waste the time, buang-buang waktu. Bisa kalian sekarang menipu ustadz? Ada yang mulai pacaran,
ada yang mulai demikian, maka itu semuanya berakibat kepada kalian. Allah akan menjauhkan kalian dari menuntut ilmu. Bisa jadi suatu hari ada kasus, akhirnya harus diusir. Bisa jadi orang tuanya tidak punya biaya, ayo anak pulang, sudah gak usah mondok lagi, kau harus kerja, membantu ayah kamu menjadi tulang punggung. Kalau dipikir, kenapa? Karena tadi tidak jujur, tidak bersyukur kepada Allah apa yang Allah berikan. Please, pondok ini bukan pondok seperti yang mungkin kalian dulu belajar, hanya sekedar bayar uang SPP, bayar uang bangunan, bla bla bla, dan kalian jadi mafia di pondok, kalian jadi gangster di pondok, kalian mendolimi pengurus, menipu pengurus. Pas pemeriksaan HP-nya dilempar ke tong sampah, setelah diperiksa diambil lagi. Ataupun pacaran dengan putri-putri di pondok bertahun-tahun. Maka please, yang belajar di sini tidak mendolimi dirinya sendiri, tidak mendolimi orang tuanya, tidak mendolimi ustadznya, tidak mendolimi pengurus. Jujurlah dengan diri sendiri. Karena kalau tidak, wallahi Allah akan mencabut kenikmatan yang ada pada kalian. Dicabut kenikmatan dengan berbagai sebab. Terkena kasus lebih parah, diusir. Ataupun orang tua kalian meminta tanpa sebab, sudah cukup, kau harus kerja. Mau menikah atau tidak, mau, ya sudah, keluar dari pondok cari kerja. Akhirnya kerja di jalanan, setiap hari bertemu dengan perempuan dan sebagainya, futur. Sholat berjamaah pun jauh dari ilmu, jauh dari ibadah. Kenapa? Karena mungkin dari dosa-dosa yang dia lakukan di ma'had, dan kedoliman-kedoliman yang dia lakukan, dan kedustaan-kedustaan yang dia lakukan. Maka tidaklah saya ucapkan seperti ini kecuali dari hati yang paling dalam, nasihat yang emas. Wallahil adzim, kalau hanya saya sekedar orang yang disuruh mengajar di pondok ini, diberikan uang gaji dikarenakan mengajar 10 jam, 20 jam, ngapain saya ngurusin seperti ini? Kenapa saya harus berbicara di mimbar, di pelajaran seperti ini? Karena kayak saya bagaikan orang tua kalian, ingin kalian menjadi baik. Kalau hanya saya pengajar, saya hanya sekedar mengadu ke mudir, mudir uangnya tambah dikit, mudir ini ngajar capek, butuh minum, mudir uang kontrakan kita ataupun rumah kita mau habis kontrakannya, cari rumah baru. Paling komplain saya itu. Namun di sini kami bagaikan orang tua kalian. Komplain kita kepada santri dan kepada kalian murid-murid kami, kenapa kalian menipu kami? Kenapa kalian berbuat kebohongan? Karena kalian memang sudah terbiasa, ada yang sudah 8 tahun, 6 tahun belajar di pondok, akhlaknya seperti itu. Karena terbiasa dengan akhlak yang buruk di pondok, maka rubahlah. Kalau memang dulu di pondok-pondok lain berakhlak buruk, maka di sini please jangan berakhlak buruk, jangan waste the time. Kami mendapati dulu dari orang-orang yang dekat dengan Syekh Mukbil, kemudian Yahya Al-Hajuri paling dekat, orang yang merekam pelajaran Syekh Mukbil. Syekh Mukbil seperti sekarang mengajar, dia yang merekam. Dan ditanya tentang sanad, ditanya tentang hadis, hafal. Karena memang orang pintar dan kelas tinggi, sudah dulu belajar. Namun diusir dengan kekerasan oleh Syekh Mukbil. Kenapa? Kasus. Kalau kita berpikir kenapa dia sudah bertahun-tahun belajar dengan Syekh karena kasus, ya itulah, tidak bersyukur kepada Allah, duduk di markas, melaksanakan dosa-dosa, tidak jujur, dan apa saja. Sehingga yang tadinya dia sudah dianggap syekh dan disuruh mengajar dan mengajar anak-anak, maka dia dibuang dan sekarang tidak ada yang mau belajar dengannya. Semuanya lari. Maka sunnah yang dia ada padanya tidak dipakai.
kembali seperti orang awam karena diusir dari pondok. Seperti itu. Maka jika kalian di sini datang sudah menyebabkan orang tua kalian dikhianati, dipikirnya anaknya belajar pintar, ternyata anaknya berdosa, berbohong, sibuk waste the time, main game dan sebagainya, maka awas, itu akan menjadi bumerang bagi kalian. Di pondok ini kita tidak menginginkan ada orang-orang yang pacaran. Maka kismun nisa, kita mengajari putri-putri kalau memang mereka membuat fitnah juga dan jadi fitnah, kita akan tutup. Cukup tadribud du'at, namun tidak terjadi dosa-dosa, daripada kita membuka tadribun nisa namun malah pada pacaran. Apa faedahnya? Laki-lakinya yang tergoda dengan perempuan dan perempuan-perempuannya yang mengangkat suara dan memberikan tanda-tanda dan sinyal-sinyal tertentu. Apa faedahnya? Mereka menipu orang tua mereka, dipikirnya